Salam budaya Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung tumati. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini aku akan mengupas tentang kata kualat dan malati. Dulu di masa kecil aku sering mendengar kata kualat, malati. Apa kata kualat? Kualat itu dari dua kata dari kata uwal dan ilat, sehingga uwal itu lepas, ilat itu lidah, disatukan menjadi satu kata, satu bentuk kata, jadi kosakata kualat. Kualan ilat itu terlepasnya sebuah bahasa, sebuah kata-kata, terutama kali kata-kata untuk sumpah serapah, untuk menyumpahi. Pada umumnya itu biasanya anak yang nakal sekali, susah dinasihati, susah diatur, sehingga orang tuanya jengkel, bapak atau ibunya atau kakek atau neneknya itu akan melepaskan, oh mugo-mugo kesantap komontor. Akhirnya terjadilah disantap juga. Oh bener, kualat kalau bayi tahu disumpahi demikian. Oh kualat kalau bapaknya atau ibu nih dulu pernah disumpahi. Dia jatuh dari bangunan karena dia kalau dikasih tahu, dinasihati orang tua berani membangkang dan membangkang, dan dia selalu membuat sakit hatinya orang tua atau kakeknya. Itu namanya kualan ilat. Jadi dulu juga ada orang kalau dikasih tahu bantah berani, ojo wani karo wong tuwe, engko mundak kualat. Sirahe nek ngisor koyo jambu minte itu jambu monyet itu ya. Jambu monyet yang di buahnya, bijinya itu di bawah, itu diibaratkan kepala. Pada saat dulu anak-anak sekelas aku, seusia aku takut betul. Itu satu katakanlah ancaman atau intimidasi atau bahasa-bahasa keras, tutur kata yang menakutkan. Itu namanya kotor. Maka dari itu aku mohon bagi anak-anak itu jangan sampai berani dengan orang tua. Sesakit apapun, sekecewa apapun, jadilah anak yang mikul dhuwur mendem jero, memendam dalam-dalam kesalahan orang tua, mengangkat tinggi-tinggi derajat atau nama mereka. Namun orang tua bukan berarti satu-satunya orang yang tidak pernah bersalah. Anak pun juga bisa menjadi malati, yang artinya orang tua membiarkan anaknya terlantar, orang tua tidak mengurusi tentang kebutuhan anak-anaknya. Ini juga malati, karena ini adalah sebuah tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan. Apabila anak dibiarkan, orang tua itu juga akan ngunduh uang pakat, akan menerima karmanya. Jadi yang namanya kualat itu bukan sekedar anak yang nakal, anak yang membangkang, anak yang berani untuk membangkang tutur atau mewarah dari orang tuanya, tapi juga orang tua yang lerwakni, mengabaikan tentang masalah tanggung jawab sebagai seorang ibu atau seorang anak, bapak, atau kakek nenek yang selalu pilih kasih atau selalu membuat mereka itu menjadi begal, menjadi nakal. Nah, dan kenapa hal itu harus dilakukan? Untuk hati-hati saat kita mengasuh atau menjadi seorang anak. Jadilah anak teladan
anak yang soleh, anak yang suka menurut dengan orang tua. Jadilah bapak atau ibu teladan yang benar-benar jadi idaman anak-anak, ibu, bapak, cucu sebagai orang tua yang patut diteladani perilakunya. Jadi kata kualat itu bukan hanya diperuntukkan untuk anak yang nakal, tapi juga diperuntukkan untuk orang tua atau kakek nenek yang lirwaning kewajiban, yang melalaikan kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik, membesarkan seorang anak atau cucu. Ini kata kualat untuk ukuran dari kami. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya harus melakukan rasa kasih sayang dengan anak yang sepenuhnya, yang penuh kasih sayang, dengan rasa welas asih yang amat sangat tinggi, dan semarah apapun, sekecewa apapun sebagai orang tua, jangan sekali-kali menyumpai anak, jangan sekali-kali untuk membuat anak itu celaka karena kualat ilat, karena kena sumpah serapah dari orang tua. Karena doa dari orang tua itu amat sangat makbul, termasuk sumpah serapah pun juga makbul. Semarah apapun, sekecewa apapun, selaku orang tua kita harus selalu tersenyum lahir batin. Memang ini sebagai kewajiban, karena anak kalau nggak nakal itu rasanya nggak pantas, lumrah kaprah nek udah nakal. Tapi nek wong tuwek nakal itu ndak pantas, wis tuwek kok nakal. Jadi jadilah orang tua yang bijak, penuh kasih sayang. Jadilah orang tua yang sabar, penuh hikmah. Jadilah orang tua yang betul-betul ikhlas ngembani amanah dari Tuhan seorang anak atau anak-anak sebagai titipan. Sini kata kualat banyak yang mengandung sebuah tutur, mengandung sebuah rambu-rambu. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu bahasa yang kotor dan jelek terhadap anak kita. Kasihan. Lebih baik kita memberi sebuah kemaafan, rasa maaf yang tulus. Itu baru dikatakan orang tua yang amat sangat bijak, orang tua yang punya jiwa yang tercerahkan. Ini kata kualat. Tapi kalau kata malati itu dari bahasa mala. Mala itu dari bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta. Mala itu adalah sebuah penyakit. Kena molo. Tapi di sini nanti yang saya kupas bukan penyakitnya apa itu fisik, tapi penyakitnya psikis. Penyakitnya psikis. Malati contoh demikian, ada seorang anak memukul-mukul kata atau bodoh, dan orang tua mengatakan, ojo dipateni, jangan dibunuh, jangan dipukul, engkau malati, entar malati. Terus ada kucing seperti ini dipukul-pukul, jangan dipukul-pukul, kasihan, entar malati. Kata malati itu ditekankan satu perilaku seseorang anak yang tidak ada rasa kasih sayang terhadap hewan. Termasuk ada satu cerita, mungkin 3 cerita nanti akan dikupas kepada panjenengan para pemirsa itu demikian. Ini sebuah bukan dongeng, bukan cerita rakyat, tapi ini adalah sebuah cerita nyata. Dan cerita nyata itu saat itu aku masih sudah menyaksikan kejadian itu. Suatu ketika ada tetangga itu seorang supir pedati, tukang nikar. Dia kalau bikin jamu atau obat lahap makannya si lembu itu pakai kepiting, yuyu di kali, bukan kepiting laut. Dia mencari kepiting,
lantas diwadahi sesuatu tempat, tapi kepitingnya agar tidak lari, kakinya itu dilepasi, diputusin, diwadahi agar dia tidak. Setelah cukup, dia bikin jamu. Dia tidak memikirkan kalau istrinya itu dalam kondisi ngandung atau hamil. Nah, pada suatu ketika saat istrinya melahirkan, anaknya lahir dengan jari yang separuh atau hilang sepertiga, nggak jangkep, nggak utuh, gitu, cacat. Ini dibilang orang dulu malati atau kualat, bisa juga dengan jiyuju itu, karena dia juga punya nyawa, dia juga makhluknya Tuhan. Cerita yang kedua ada pada saat tikus merajalela itu, saking jengkelnya seseorang itu bikin perangkap tikus, lantas dikasih umpan makanan yang disukai tikus dan terperangkaplah si tikus itu. Dan setelah tertangkap, tikus itu lantas kukunya itu dipotongi dengan gunting, kukunya tikus lantas dilepas. Dan bapak yang memotongi kukunya tikus tadi juga nggak merasa kalau istrinya mengandung, tapi dia cuekin aja lah, nggak percaya kalau hal-hal itu akan terjadi seperti cerita-cerita simbah-simbahi, kalau itu namanya kualat. Tapi kenyataannya setelah istrinya melahirkan anak itu, kukunya itu juga lancip-lincip kayak kukunya tikus, kecil-kecil. Cerita yang ketiga itu ada seseorang membeli anak sapi pedet ke pasar hewan. Karena beli pedet nggak sebegitu besar dan lagi pula untuk ngirit biaya, pedet itu diikat kakinya depan dan belakang, lantas dibonceng, dibawa pulang, ikat seperti itu. Tanpa memikirkan kalau istrinya itu sedang mengandung. Dia baru terasa setelah sekian bulan istrinya melahirkan, anaknya itu kondisi tubuhnya, fisiknya seperti anak lembu sedang diikat. Jadi ya gini terus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang-orang tersebut vibrasinya rendah. Orang yang vibrasinya rendah tidak akan mendapatkan sebuah pencerahan, sehingga energi negatif menyelimuti pada pribadinya. Sedangkan otak seseorang adalah sebuah proyeksi. Ada proyeksi diri ini, sehingga dunia ini adalah sebuah kaca benggala, cermin yang tidak bisa untuk kita kelabui. Apa yang dilakukan bapak-bapak tersebut adalah karma yang amat sangat rendah, sehingga dampaknya menjadi diterima anaknya, sehingga anaknya cacat. Petikannya, pada saat anak atau keluarga yang sedang mengandung, tolong jangan sampai ada rasa benci terhadap siapapun. Jangan sampai kita menyembelih ayam atau menyiksa hewan. Hal itu masih diyakini kuat. Apa hal itu terjadi hanya pada orang Jawa? Enggak. Seluruh manusia, seluruh makhluknya yang notabene manusia. Kalau bukan orang Jawa itu tidak mempercayai, tapi hal itu juga pernah terjadi di mana orang melakukan hal demikian. Kalau hal itu hanya orang Jawa yang terjadi, berarti alam adil. Karena alam adil, setiap perilaku, setiap karma, setiap perbuatan pasti munduh waing pangkati, munduh waing panggali.
dalam bahasa lain pala karma. Pala itu tuah, karma itu perbuatan, ngunduh uang bakar. Maka dari itu mari kita melakukan satu rasa kasih sayang yang amat sangat indah untuk kita tobat pada makhluk seluruh lapisan alam tanpa terkecuali, walaupun makhluk-makhluk yang tidak kasar, agar jiwa ini damai, bisa menemukan diri kita sendiri, kita menjadi diri kita sendiri, menjadi manusia yang benar-benar mumpuni samugawe yang becik-becik, agar kita menjadi inasing Gusti kang mumpuni sekabeh pakarti kang becik. Sekian dan demikian.